perkenalkan, nama aku Siti Ade Paramita, biasa dipanggil Mita, dan aku di sini lagi di suatu tempat ya untuk mencari spot supaya kita bisa menyelesaikan tugas kali ini. Oke. Halo teman-teman. Nah, sekarang aku lagi sama Aku Lutfia Hidayah. Bukan Hidayah. Dipanggilnya apa tuh? Kalian panggil aku aja Lulut. Oke, Itu tuh nama Lulut. terkenal. Kalian memanggil aku Lutfia, aku gak bakal tanya. Gak tahu ya, itu dari dulu. Jadi karena udah biasa dipanggil Lulut ya teman-teman. Iya benar. Mit, kayak kemarin kan kita belajar sastra gitu. Iya, Terus ada kayak aku denger salah satu dari kata Bu Desi tuh ada namanya sejarah sastra angkatan Balai Pustaka. Tapi di situ aku nggak terlalu mudeng. Kamu kira-kira tahu nggak sih apa itu angkatan Balai Pustaka? Oh, jadi kita mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Jadi sejarah Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka itu terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Oh Jadi, iya. yang membangun Balai Pustaka itu dari kolonial Belanda teman-teman, bukan dari pribumi. Oh dari Jadi, Belanda. Iya, jadi Belanda itu menyediakan sebuah kayak tempat bacaan untuk pribumi, Oh untuk gitu. rakyat Indonesia gitu. Aku baru tahu loh kalau misalnya Belanda tuh menyediakan bacaan. Iya, baik banget kan Belanda ternyata. Aku baru tahu Belanda ternyata sebaik itu dulu. Iya. Tapi kenapa? Karena itu nanti sih. Oh ya. Itu nanti kita jelasin kenapanya. Oke. Nah, nama awalnya itu Komisi for the Inland School and Collector. Yang diketuai itu sama Dr. G.A.J. Hazeu. Oh, itu nama Belanda kah? Iya. Oh. Itu orang Belanda. Oh, orang Belanda. Iya, karena Ya. dia ketuanya, dia yang mendirikan gitu. Oh, Masya Allah. Keren banget. Keren banget ya, teman-teman. Ternyata orang Belanda di zaman dahulu itu ya, Masya Allah. Terus kan angkatan Balai Pustaka itu tuh mulai ngasilin bacaan itu dari kapan sih? Mulai kan mereka tuh mendirikan itu sekitar tahun 1910. 1910. Ya, nah mulai menghasilkan bacaan itu 1910 sampai dengan 1916. Oh, Nah, 8 yang tahun. saat itu pemimpinnya udah beda lagi, bukan Hazeu lagi, tapi udah Dr. D.A. Rinkes, teman-teman. Oh, gitu ganti ya jadinya. Iya, Oh, ganti kepemimpinan ya. kalau misalkan kan itu udah ganti kepemimpinan ya. Kira-kira tugasnya tuh ganti juga gak sih? Maksudnya kayak tugasnya tuh apa aja sih? Nah, tugasnya itu untuk memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi terhadap sastra. Jadi mulai dari adanya Balai Pustaka ini, kita tuh mulai kayak mengapresiasi sastra. Tadinya tuh sastra kayak yang cuma dianggap sebelah mata. Jadi iya, itu betul. untuk menyadarkan kalau sastra juga penting, teman-teman. Kan ada tuh yang suka kayak memandang sebelah mata kayak jangan lihat dari covernya. Iya, gitu. betul banget. Oh gitu. Nah, terus ini tuh juga untuk menambah moral. Jadi rasa cinta kita tuh kepada Indonesia tuh tetap Penuh gitu. tetap penuh, Rasanya tetap- tuh tetap tetap ada rasa cinta tanah airnya. Jadi enggak yang tercuci sama budaya-budaya lain, karena kan posisinya di situ kan lagi ada Belanda ya kan. betul sih. Nah, tapi Belanda tuh pengen rakyat Indonesia tuh tetap cinta sama sastra-sastra yang ada dari Indonesia. Widih, keren banget deh. Ya Apa kan? kayak gitu? Widih, aku seneng banget sih belajar kayak gini. Kayak Iya, aku benar mau banget. tahu lebih dalam lagi. Terus Nah, jadi sebenarnya juga Balai Pustaka itu disebabkan penyebab adanya Balai Pustaka itu karena ada politik etnis Belanda. Iya. Terus juga ada politik balas jasa untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya oke. Jadi ada alasan di balik Iya. itu ya, ada udang di balik iya batu. betul, ada udang di balik batu, teman-teman. Ternyata ini aku menilainya langsung kayak ternyata baik loh. Ternyata ada alasannya juga. Ada alasannya ternyata ya. Oh my god, aku punya perspektif baik tapi ternyata enggak lagi teman-teman. Oke. Dia ternyata mau ngambil hati rakyat Indonesia juga nih ternyata. Karena ada maksud tertentu Iya, maksud ya. tertentu. Wah. Betul banget. Oke, Met, kan tadi kamu udah jelasin masalah moral ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya tokoh-tokoh yang ada di angkatan
balai pustaka itu yang maksudnya yang kayak terlibat gitu tuh siapa aja sih? Kalau Yang- boleh tahu? Nah, yang aku riset, yang aku tahu, yaitu yang pertama ada Marah Rusli. Oh, Mara Rusli aku tahu. Betul kan? Karyanya terkenal Iya, banget. karena terkenal. Sumpah. Terkenal banget. Iya. Nanti kita tebak-tebakan ya siapa ya. Terus yang kedua Iya, itu betul. ada Merari Siregar. Oh iya. Ada Abdul Muiz juga. Ah, aku tahu itu. tahu kan? Tahu. Terkenal. Terus ada M Kasim juga, teman-teman. Oh ya? Iya. Namanya Indonesia banget Namanya ya. Indonesia banget karena kan Indonesia, itu cinta tanah air. zamannya Belanda juga sih. Heeh. Nama-nama Iya, betul, Indonesia banget. Zaman dulu. Oh iya, kan tadi aku udah nanya toko-tokonya. Kalau misalnya kan ada toko nggak mungkin dong nggak punya karya. Betul. Kira-kira karya-karya yang dihasilkan dari si angkatan Balai Pustaka ini tuh apa aja sih yang kamu tahu? Balai Pustaka itu kan didominasi sama kayak novel-novel gitu ya. Jadi yang aku tahu dari yang pertama yaitu Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Aku Karyanya siapa? Mara Rusli. Aku Ya, tahu. betul. Itu benar-benar terkenal banget sampai sekarang juga. Nah itu Cukup yang aku dengar dari Ibu digemari sama Desi. orang-orang. Aku tahu. Terus yang kedua ada Azab dan Sengsara. Masya Allah, seru. Karyanya Merari Siregar. Wow, Mm-mm. keren. Terus yang Apalagi ketiga tuh? itu ada Salah Asuh. Salah asuh. Iya, Salah Asuh, judulnya Salah Asuh. Karyanya Abdul Muiz. Oh, Abdul Muiz. Ya aku tahu. Ya. Aku tahu Abdul Muiz, aku tahu. Nah, Nah, kalau kan tadi udah karyanya. iya. Ada karya, udah pasti ada tema. Temanya tuh apa kira-kira? Nah, temanya itu didominasi sama roman, Oh, roman-roman, Oh. kritik adat lama seperti kawin paksa. Oh, jadi kayak ada unsur romantisme juga, tapi romantismenya nggak yang agak romantismenya yang agak melanggar ya. Jadi kayak kawin paksa gitu. Ya, jadi kayak Kawin paksa. tentang novel kawin paksa. Nah, terus juga ada di karyanya Siti Nurbaya tadi yang iya. judulnya Kasih Tak Sampai. Itu tuh yang dijodohin. Itu bukan sih? Ya, itu dijodohin. Jadi ngejelasin tentang pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dengan penjajahan Belanda. Oh, kenapa tuh? Yang pada saat itu tuh Belanda udah mulai menguasai Indonesia sejak Iya. abad ke-17. Nah, jadi Lama juga ya. novel ini tuh dibuat karena adanya perkawinan paksa antara Belanda dengan rakyat Minangkabau. Oh, aku baru tahu. Aku itu fakta yang baru aku tahu. Ternyata rakyat Belanda tuh memaksa warga Minangkabau untuk kawin paksa. Iya, kawin paksa sama orang-orang Belanda itu. Oh gitu. Pantesan banyak naturalisme ya. Betul banget. Oh, itu yang salah satu faktor ya. Ya, nah pengaruh lainnya juga ada pengalaman buruk dari Marah Rusli ini Oh iya. dengan keluarganya, yaitu jadi Marah Rusli ini punya calon orang Sunda. Nah, tapi keluarganya Gak setuju ya? gak setuju Tadi dan lebih milih si Padang. Marah Rusli untuk pulang ke Padang dan nikah sama orang Padang gitu. Oh gitu. Oh jadi Jadi itu kawin paksa pengalaman. namanya. Oh iya benar. Jadi pengalaman pribadi ya Iya, itu guys. pengalaman Oh, pribadi. aku baru tahu. Mm-mm. Ternyata itu pengalaman pribadinya Mara Rusli. Tapi keren banget ya, kayak pengalaman pribadi bisa jadi sebuah novel Karya. dan cukup terkenal juga ya. Itu kayak nggak jarang loh orang kayak penulis apa di zaman sekarang banyak sih yang kayak gitu. Tapi kayak itu salah satu yang alasan yang kuat gitu. Keren banget bisa menghasilkan karya Iya. dari pengalaman sendiri walaupun itu pahit ya. Dan novel itu juga menggambarkan masa-masa pada masa Balai Pustaka itu. Oh iya. Jadi di situ tuh udah mulai kental banget sama budaya yang namanya kawin paksa. Oh jadi Nah, ternyata Mara Rusli juga mengalami. oh gitu. Iya, nah, jadi jadilah. saling berhubungan gitu. Jadi dia bikin novel itu karena untuk menggambarkan posisi Keadaan dia juga zaman keadaan angkatan sastranya juga gitu. Oh gitu. Aku baru tahu kalau misalnya itu berdasarkan kisah nyata dan pengalaman pribadi Mara Iya, Rusli betul. sendiri. Wah, Keren makasih banget sih banyak dia. Mita. Karena gara-gara kamu aku jadi tahu semuanya. Sama. Keren banget. Maaf ya kalau semisal ada salah kata teman-teman. Ya maafin Dimaafkan juga ya ya. teman-teman. Sekalian juga selamat tahun baru. Oh karena- iya selamat tahun baru buat Iya, dari sekarang- kita berdua. Sekarang itu tanggal 1 Januari 1. 2026. Itu benar-benar lagi tahun baruan banget teman-teman. Betul. Sambil Jadi bikin video. banyak banget harapan. Semoga harapan kita semuanya tercapai di tahun 2026 ini. Amin. Kita juga jadi pribadi yang lebih baik lagi, Amin. yang punya banyak bisnis dan tercapai semuanya. Panjang umur, sehat selalu buat Amin. semuanya. Oke, Makasih cukup ya
gitu ya amitnya teman-teman sekali ya. lagi.